Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbaha mulku lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, rezeki senantiasa terlimpah kepada kita semuanya, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh di tahun baru Hijriah. Sekarang banyak flyer tersebar ya. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1440 Masya Allah. Ya, banyak yang tadi malam adakan acara jalan-jalan ditutup gitu ya. Semuanya adakan tirakat. Tirakat itu bahasa maknanya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, nanti coba kita akan kaji tirakat. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita aturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini melanjutkan materi dulu berkaitan tentang sahabat Nabi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sahabat perawi hadis, periwayat hadis yang bernama Abu Hurairah. Insyaallah Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, termasuk riwayat hadis tentang puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura ya, nanti 10 Muharram. Berarti jatuh pada tanggal berapa Pak? 10. Ini tanggal 7 Juli, berarti 17 Juli ya. 16 atau 17 Bu? Oh 18 malah. Saya benar ikut dibuka kalender itu. Saya juga belum buka. Saya dieling-eling 1 Muharram 7 Juli dan puasa Tasyu'a. Nah itu puasa yang lebih utama setelah Ramadan adalah puasa Asyura, dan sholat yang lebih utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Dan selain itu ada juga di dalam hadis Arba'in ya, hadis Arba'in ya, yang ke-15 tentang adab dan akhlak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dilanjutkan hadis tersebut, ada lagi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Lanjutan yang ketiga yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Itu hadis yang ke-15 diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada kurang lebih 5.000 lebih, bahkan 5.000 lebih dari riwayat hadis Abu Hurairah ini yang diriwayatkan oleh beliau. Maka Bapak Ibu, kalau sampai kita menyingkirkan Abu Hurairah, berarti sudah sekian ribu hadis yang tidak akan terpakai oleh kita.
Dan ini adalah misi dari salah satu kelompok yang mengaku dirinya Muslim, yaitu Syiah. Kenapa Abu Hurairah tidak diakui sebagai perawi hadis dengan cara bagaimana? Karena Abu Hurairah ini aslinya dari Yaman, Ad-Daus, daerah Ad-Daus. Saya juga belum pernah ke Yaman seperti apa, tapi hanya membaca literasi saja. Ya, perawakannya Yaman itu ya orangnya tinggi besar, kulitnya agak gelap. Sedangkan orang-orang Syiah ini kan keturunan orang Persia. Jadi termasuk yang tadi, maaf saya kembali lagi bab Muharram. Ya, penetapan tanggal 1 Muharram itu berawal dari seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau gubernur daerah Irak, atau tepatnya di Basra. Jadi dulu itu ketika membuat surat itu sudah biasa, ya, sudah biasa. Kalau kita sekarang suratnya kan model WA, sudah ada tanggal, ada jam, ya kan. Bahkan dihapus tuh kelihatan, gitu ya kan. Bahkan ada stiker burung tiba, burung diwaca nyong kok wis dibuset gitu ya. Ada stiker model begitu. Nah, ketika mendapatkan surat, jadi ketika menjadi gubernur itu administrasi di dalam kepemimpinan pemerintahan Abu Musa al-Asy'ari dan pemimpin khalifah-khalifah yang lain, ya, itu tertib, Bapak Ibu. Namun ketika beliau membongkar surat yang datang dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur itu bingung mau balesi ini surat yang lama mana, surat yang baru mana. Akhirnya mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, ya, bahwa perlu adanya yang namanya penanggalan surat, ya, penanggalan surat. Ini juga salah satu, kalau saya menganalisa nih Pak Fahmi, ini juga salah satu yang menginisiasi Muhammadiyah membuat kalender Hijriah global gitu Pak ya. Ben ora terus gegeran gitu ya. Ben botone iso bareng gitu kan. Ben idul-adhane iso bareng-bareng mungkin seperti itu. Karena kalau dilihat ya kaum muslimin gegeran terus ya rampung-rampung ya rapi gitu. Akhirnya kita harus bersabar dengan perbedaan masalah tanggal. Ya ini inisiatif saja. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak, marilah kita jadikan hasanah ilmu dari dalam Islam. Setelah itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, ya, untuk menentukan kalender Hijriah 1 itu kapan. Ada yang mengusulkan lahirnya Nabi, ada yang mengusulkan wafatnya Nabi, ada yang mengusulkan ketika perang Gajah, ya, ketika Rasulullah itu ketika Mekah itu diserang oleh Raja Abraha. Ada yang mengusulkan pula ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Jabal Nur atau Gua Hira. Nah, ternyata pendapat-pendapat dari para sahabat ini belum tentu diterima oleh Amirul Mukminin. Jadi wajar kadang kalau usul kita itu tidak diterima oleh Pak Fahmi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak Fahmi mengambil keputusan. Kita berhak mengusulkan, tapi pemimpin berhak memutuskan. Ada satu pendapat yang diusulkan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, yaitu berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah ini kemudian ditetapkan untuk menjadi tanggalan hijriah, yaitu 1 Muharram. Inilah sejarahnya, baik. Karena Umar bin Khattab melihat maslahatnya lebih besar dan ada nilai-nilai filosofi yang di dalam ketika menetapkan 1 Hijriah, 1 Muharram ini sebagai tanggalan kalender Hijriah awal. Itu 1 Muharram. Itu sejarah. Kemudian berkaitan dengan ini rontok panjang, malah Abu Hurairahnya sedikit karena materinya memang agak sedikit. Berkaitan dengan keadaan Jawa. Kebetulan saya ini kuliahnya kesasar. Jadi kalau Pak Dwi nyuruh saya ngisi itu ya aneh. Saya dulu kuliahnya bahasa Jawa 4 tahun. Yang dikatakan saya anak pondok sebenarnya juga enggak. Maka besok kalau suruh ngisi saya pikir-pikir dulu. Jangan-jangan ada unsur-unsur kejawen gitu ya. Jadi ditimbang-timbang dulu. Karena ini sambatan katanya karena saya jarang ngisi, saya suruh ngisi.
Jadi di bulan Muharram kenapa disebut suro itu karena diambil dari kata asyura. Orang Jawa itu ngambilnya belakangnya saja Pak. Suro, kangelan ngomong asyura ya dan cenderung untuk satu ngoten gitu. Nah, makanya diambil suro ya. Abdullah dipanggil Dullah ya. Abdul Hakim dipanggil Dul Hakim kan ngoten Pak. Diambil belakangnya ya. Muhammad dipanggil Mamat kan gitu, kadang mat kan gitu saja. Seperti itu diambil dari kata surah. Nah, di sini banyak istihad dari para pemimpin Jawa. Yang pertama dari Sultan Agung Hamengkubuwono. Tepang bukan Pak? Sultan Agung Hamengkubuwono itu adalah sultan atau raja dari Mataram Islam sebelum pecah jadi Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Beliau mengambil kebiasaan orang masyarakat Jawa zaman dulu ya, supaya orang-orang Hindu itu bisa masuk maka perlu ada akulturasi supaya tidak kaget. Itu juga dilakukan oleh Sunan Kalijogo dengan wayangnya, meskipun banyak pertentangan di antara para sunan yang terutama pemimpin dari sunan-sunan waktu itu Sunan Giri. Dia mengambil istihad karena dulu ada yang namanya Raja Weda. Raja Weda itu kebiasaan raja ketika di malam hari itu mengheningkan diri, kemudian dia berhadapan dengan masyarakatnya, rakyatnya, kemudian mendengar curhat-curhatnya dan kemudian merenung kesalahan-kesalahannya supaya diperbaiki. Ada juga kebiasaan waktu itu yang namanya Grama Weda. Weda itu kan kitab sucinya orang Hindu atau Buddha Pak? Hindu. Ya. Jadi Grama Weda apa kebiasaannya itu? Artinya yaitu kebiasaan bersih-bersih desa. Ya, bersih-bersih desa. Yang dilakukan waktunya bersamaan dengan Raja Weda. Nah, waktu itu zaman kolonial karena perangnya luar biasa, memang orang Belanda itu menggunakan cara supaya politik yang paling mudah untuk menghancurkan kaum muslimin adalah politik adu domba. Makanya kalau kita mendengarkan kabar dari orang-orang fasik di dalam Al-Quran itu sudah ditetapkan, kalau mendengarkan kabar dari orang-orang fasik, bahkan orang kufur yang jelas memusuhi Islam, maka kosek langsung ditelan. Kita konfirmasi tabayun kepada orang itu sudah kaidah. Makanya kalau ada informasi tentang kaum muslimin di sekitar kita, Pak, kita lihat siapa yang menginfokan. Apakah dia orang fasik atau orang kufur yang jelas-jelas memusuhi kaum muslimin. Nah ini kaidah. Makanya kita harus berhati-hati. Nah itu berusaha diadu domba antara rakyat dengan raja. Nah akhirnya bagaimana caranya supaya bisa berkumpul, maka ditetapkan satu suro itu digunakan untuk bisa berkumpul dengan masyarakat. Itu pas satu Muharram. Adapun kemudian kebiasaan lagi, ada yang namanya Kiai Slamet gitu Pak ya. Ada yang meyakini sampai kotorannya itu Pak dibawa, kemudian dioles-oles di lantainya Pak, yang dari lantai semen gitu. Katanya itu ngalah berkah gitu ya. Ada yang pernah melakukan itu Pak? Saya belum pernah, dan saya lihat pernah dulu ada berita itu ada orang yang meyakini itu. Ya orang Wonogiri Pak, ya, rumahnya gitu kan. Jajan di sini ada orang Wonogiri, Mas Rahmat Wonogiri. Nah, baik nanti bentuk Wonogiri malah repot. Ya, itu seperti itu. Nah, Kiai Slamet itu juga sama dalam rangka menyambut datangnya dewa yang menaiki kerbau. Ya. Sama Pak, seperti nebus kembar mayang Pak gitu. Biasanya kalau orang mau nikah itu 3 hari Jumat ada acara nebus kembar mayang. Terus bidodari ini Pak, mandi lagi terus gitu. Nah itu adalah dalam rangka untuk menyambut bidadari yang turun dari langit Pak. Nanti Sabtu itu biasanya ada sulutan Pak, sehari semalam, nanti Minggu atau Ahad paginya baru nikah Pak. Itu kebiasaan dulu orang Jawa zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang enggak Pak nih. Dari siji kabeh ringkes langsung lamaran
akad walimahan dino kuwi sisan. Nah, sesuk langsung lereng salamane hari itu sekalian. Ya itu tradisi. Tradisi itu bisa sewaktu-waktu berubah. Berbeda dengan ajaran Islam, itu akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kemudian ada kepercayaan di Muharram itu dilarang begini begitu? Salah satunya dilarang mengadakan pernikahan. Nah, ini padahal hari ini saya dapat undangan nikahan Pak di Boyolali. Saya bingung Pak Bali, makan orang gitu. Boyolali Pak nikahan Pak. Orang mangkat ya kenal konco dewi, nek berangkat lagi orang itu ada ke Muharram. Kemudian yang kedua dilarang pindahan Pak, bangun rumah. Itu tuh kepercayaan orang-orang Jawa. Kemudian ada juga dilarang bepergian. Ini juga karena kepercayaan ketika zaman dahulu, yaitu rasa berkampung yang sangat tinggi gara-gara sebabnya adalah ketika sahabat Husain radhiyallahu anhu itu meninggal di Karbala. Sahabat Ali itu meninggal, kemudian Husain itu menjenguk, ternyata Yazid bin Muawiyah itu dia merasa terusik dengan keadaan Husain. Kemudian pulang bersama sanak keluarganya, rombongan itu dicegat di Karbala, ya, Irak itu, kemudian dibunuh. Husain dibunuh. Nah, Husain ini dinikahkan oleh seorang anak raja dari Persia, dari Raja Rustum. Nah, inilah sebab semua keturunan atau hal-hal yang berkaitan dengan Husain itu dielulukan. Maka sebab itulah Abu Hurairah riwayatnya tak dipakai. Jadi yang diterima itu sahabat-sahabat yang dari Persia, termasuk Salman Al-Farisi. Sahabat yang dari Yaman nggak kepakai. Sahabat yang dari Habasyah seperti Bilal bin Rabah nggak kepakai. Nah, inilah kemudian orang-orang Syiah ya berusaha mengagung-agungkan Husain secara tidak langsung. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seolah-olah tidak terpakai. Inilah kebencian yang ditanamkan oleh kelompok yang bernama Syiah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang hidupnya cuma 4 tahun bersama Rasulullah. Tapi di dalam kisahnya Abu Hurairah ada sebuah pelajaran penting. Pelajaran harusnya di belakang, tapi saya sampaikan di depan, bahwa usia seseorang itu tidak menentukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menentukan ilmu agama kepada seseorang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia hidup 4 tahun tapi mampu meriwayatkan hadis lebih dari para sahabat. Bahkan Abu Hurairah ini seringkali dimintai riwayat-riwayat hadis oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Termasuk Umar bin Khattab juga pernah minta riwayat hadis dari Abu Hurairah. Termasuk Ibunda Aisyah. Ini kan suatu pelajaran penting buat kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, di antara hadis yang pernah yang pernah dipesankan oleh Rasulullah atau pernah dipesankan oleh Abu Hurairah adalah tentang hadis ayat kursi. Nah, ini menjadi sunnah yang perlu kita kerjakan sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah itu kan orangnya kan miskin. Jadi ketika Yaman itu, kota Ad-Daus itu didakwai oleh Tufail bin Amr Ad-Daus, itu orang-orang seluruh Ad-Daus itu menolak. Hanya satu yang menerima, yaitu Abu Hurairah, atau yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dia yang menerima, tapi dia masih kecil. Setelah usia kurang lebih 26-27 tahun dia hijrah. Ketika hijrahnya inilah dia tidak membawa apa-apa kecuali baju yang dipakai. Nah, dia disebut ahli sufah. Orang disebut sekarang ahli sufah atau orang sufi, Pak. Nah, beda ya, orang sufi yang sekarang itu kan yang nari-nari muter kayak peci dulu, Pak. Makanya saya nggak berani pakai peci dulu, Pak. Dikira orang sufi suka nonton TV gitu. Nah, ahli sufah dia tidur di emperan Masjid Nabawi. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu ada bangunan utama, Pak.
biasanya itu disekat antara raudhah ya, raudhah dengan yang tempat sholat. Lah itu yang batas bangunan yang paling pinggir itu Pak. Ya, itu di situ dibangun kayak pelepah kurma begitu, daun-daunnya. Nah di situ digunakan tidur ahlu sufah, tidak sendirian Abu Hurairah. Nah karena miskinnya dia sering menahan lapar. Suatu ketika Rasulullah pernah memerintahkan, wahai Abu Hurairah, tolong jaga tempat zakat, isinya makanan. Nah itu senang sekali Pak, digunakan oleh Abu Hurairah kesempatan satu bekti karo gurune yaitu Rasulullah. Yang kedua cara Abu Hurairah mendapatkan makanan. Ini dia tidak lugas gitu ya. Dia senang ketika jaga Bapak. Ketika jaga ada seseorang yang datang ngendap-ngendap nyuri Pak, ngambil makanan, ditangkap sama Abu Hurairah ya, ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian ketika ditangkap, kamu akan aku bawa ke Rasulullah, tak lapor ke kamu. Abu Hurairah bilang seperti itu. Lalu orang yang ngendap-ngendap ini bilang, jangan engkau tangkap, jangan kau laporkan aku ke Rasulullah. Aku membutuhkan ini dan keluargaku juga membutuhkan ini. Lah Abu Hurairah itu punya sifat Pak lemah lembut, masakinah. Ya, rasa ibahnya itu tinggi. Akhirnya dilepas. Pagi hari dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasul, tadi malam ada orang yang mengendap-endap ngambil, sudah tak tangkap ya Rasul, tapi tak lepas lagi karena dia menyampaikan kepadaku kalau membutuhkan makanan ini dan keluarganya juga butuh. Lalu Rasulullah mengatakan dia adalah pendusta. Hari yang kedua, malam yang kedua jaga lagi Pak. Orang itu ngendap-ngendap lagi, kemudian ngambil lagi, ditangkap lagi dan ngakunya butuh Pak. Karena sekali lagi Abu Hurairah itu meskipun sudah diperingatkan oleh Rasulullah, tapi rasa ibahnya tinggi, masakinah. Akhirnya dilepas lagi. Paginya laporan lagi kepada Rasulullah, ya, ya. Kejadian itu lalu Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang pendusta. Kemudian hari yang ketiga karena sudah 2 kali diperingatkan oleh Rasulullah, dia menjaga dengan benar-benar menjaga dan tidak akan melepas. Dia sudah mengikrarkan itu. Betul Pak, orang itu ngendap-ngendap ngambil makanan ya untuk uji aja. Setelah itu ditangkap, kamu kali ini tidak akan aku lepas dan benar-benar akan aku bawa kepada Rasulullah. Lalu dia menggunakan jurus, maukah aku beritahukan kepadamu sebuah perkataan yang sangat bermanfaat untuk Abu Hurairah, karena dia orang yang semangat belajarnya tinggi Pak. Inilah yang menyebabkan dia mampu meriwayatkan hadis. Pokoknya kalau Rasulullah jalan catat, ingatannya kuat Pak. Tapi dia tidak ahli nulis, tapi ingatannya kuat sekali. Apapun yang dilakukan Rasulullah keluar dari rumah itu semuanya diingat dengan baik. Apalagi kok ada ilmu, dia langsung tertarik Pak. Jadi sifat dari Rasulullah selain Abu Hurairah, selain dia iba atau masakinah, dia juga senang dengan ilmu, sehingga dia sangat dihormati oleh para sahabat. Maukah aku ajari sebuah perkataan yang sangat bermanfaat? Apa itu? Lalu orang ini menyebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ila akhir, sampai akhir ya, sampai ayat 255 Al-Baqarah halaman kiri tengah. Kayak Ustaz Hidayat ya, kiri tengah ya. Diajarkan Pak, dilepas akhirnya, laporan pagi harinya kepada Rasulullah. Ya Rasul, tadi malam orang itu datang lagi, ngambil lagi ya Rasul. Tapi ada yang berbeda. Dia mengajarkan aku satu perkataan di mana perkataan itu disebutkan oleh Abu Hurairah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Rasulullah kemudian tersenyum, wahai Abu Hurairah, perkataan orang tersebut benar, namun sesungguhnya dia adalah pendusta. Maukah engkau tahu siapa dia yang selama ini bertemu denganmu? Siapa ya Rasul?
dia adalah setan. Setan ngajari ayat kursi. Ternyata setan apal Pak ayat kursi lagi. Setannya apal, kita harusnya lebih itu hadis Pak, yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini Bapak Ibu termasuk dia khadim Rasul, pelayan Rasul kemana-mana. Jadi Rasulullah itu punya pelayan banyak. Jadi kita punya pelayan itu tidak masalah. Yang melayani sehari-hari di rumah adalah Anas bin Malik, anak kecil yang diantar oleh Ummu Sulaim. Yang melayani untanya Rasulullah, sahabatnya namanya Anjasya. Dan dia lagunya pinternya air, suaranya bagus. Nah ini Abu Hurairah Bapak Ibu, mungkin ini waktunya sudah habis Pak ya. Saya kira itu sedikit tentang Abu Hurairah, yaitu seorang sahabat mulia, dan dia di akhir hayatnya itu dia berusaha untuk mengajak ibunya yang belum Islam supaya masuk Islam. Nah, ketika dia melihat ibunya belum merasakan nikmat hidayah Islam, dia berusaha untuk mendakwakan Islam. Ternyata Islam itu ditolak oleh ibu. Alhamdulillah kok ada Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah melaporkan kepada, ya Rasulullah, aku sudah mendakwahi ibuku, tapi ibuku tidak mau masuk Islam, tolong doakan ibuku. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ibu dari Abu Hurairah ke dalam Islam. Dan kamu sekarang pulang. Ternyata sampai di rumah, di depan pintu, ya, di depan pintu masuk rumah, ibunya tersenyum. Abu Hurairah sudah aneh, ini kok ibu saya tadi berbantahan dengan saya pulang kok sudah tersenyum gitu ya. Lalu bilang kepada Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ini adalah nama julukan ya. Abu Hurairah itu kucing ya, kucing, karena kebiasaan Abu Hurairah ketika kecil menggembala sambil bawa anak kucing sampai dia dewasa, maka disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Terus wahai anakku, tunggu di sini. Lalu ibunya masuk mandi, pakai baju yang bersih putih. Tambah aneh, ini ibu saya ngapain? Ternyata di saat itu juga ibunya kemudian mengatakan, wahai anakku, saksikanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ibunya masuk Islam. Abu Hurairah senangnya bukan main Pak, saking segiranya lari kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku masuk Islam, betul benar doamu ya Rasul telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senangnya bukan main. Lalu Rasulullah mendoakan, ya Allah, masukkanlah ibu dan Abu Hurairah ini ke dalam jannah. Senang lagi itu didoakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang hormati, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.